Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Irene Luci, MAR, PhD. Bahan bacaan Daniel pasal 4 ayat 34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Judul renungan, Akal dan Budi untuk Kemuliaan Allah. Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, mendefinisikan akal sebagai daya pikir untuk memahami sesuatu dan budi sebagai alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Akal budi manusia adalah bagian penting yang memampukan manusia untuk berpikir rasional dan mengambil keputusan etis. Nebukadnezar di dalam ayat di atas menyebut bahwa ketika akal budinya kembali kepadanya, ketika ia mampu bernalar secara logis dalam menilai situasinya, ia dimampukan untuk memuji Allah dan kekuasaannya. Dengan kata lain, akal budi Nebukadnezarlah yang menolong dia untuk sampai pada pernyataan akan kemahatinggian dan kebesaran Allah. Pernyataan Nebukadnezar yang dicatat dalam kitab Daniel ini sungguh menarik karena seringkali kemampuan berpikir rasional justru dipandang sebagai lawan dari pengakuan atas kemahakuasaan Allah. Kepercayaan iman kepada Allah kerap digambarkan sebagai yang terpisah dari usaha berpikir rasional. God versus Science adalah salah satu contoh bagaimana kemampuan berpikir sistematis dan kritis dalam ilmu pengetahuan seringkali dipahami sebagai yang berseberangan dengan pengakuan akan Allah. Sebaliknya dari kisah Nebukadnezar, kita membaca bahwa akal budinya lah yang memampukan dia untuk memahami rencana dan pekerjaan Allah yang Maha Kuasa di dalam kehidupannya. Kisah Nebukadnezar dimulai dari mimpi dan penglihatannya yang diterjemahkan maknanya oleh Daniel. Daniel menjelaskan mimpi Nebukadnezar sebagai sebuah proses di mana kekuasaan dan kerajaannya akan diambil sampai ia mengakui kekuasaan Allah. Nebukadnezar menyebut akal budi sebagai alasan utama di balik kemampuannya untuk memahami pengalaman hidupnya dan pengakuan atas peran Allah yang Maha Kuasa. Sebagai bagian dari Civitas Akademi UKSW yang sehari-hari bergelut dengan fungsi akal dan rasionalitas, kita belajar dari kisah Nebukadnezar untuk memastikan bahwa kerja akal budi kita berujung pada pengakuan atas kemuliaan Allah. Anselmus dari Canterbury menyebut Fides Quaerens Intellectum atau Faith Seeking Understanding sebagai salah satu dasar hidup Kristen yang berintegritas. Di dalamnya ada pengakuan bahwa iman yang membawa kepada usaha untuk memahami dengan menggunakan akal budi harus berujung kepada pengakuan atas kemuliaan Allah. Refleksi, semakin kita mengasihi Allah, semakin kita mau menggunakan akal budi untuk belajar tentang Allah dan memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Allah Maha Mulia, terima kasih untuk akal budi yang Engkau anugerahkan bagiku. Mampukan aku untuk mengagungkan nama-Mu lewat akal budiku. Amin.